Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspita Ayu, kelas C02, NIM 2455202087 bersama rekan saya. Perancangan Sistem Informasi Manajemen Toko Kelontong berbasis web. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam berbagai bidang, termasuk di sektor usaha kecil dan menengah. Teknologi informasi berperan penting dalam membantu manusia mengelola aktivitas secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Secara umum, teknologi informasi mencakup seluruh aspek penggunaan perangkat teknologi serta penerapan teknik pengelolaan untuk memproses, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan adanya teknologi informasi ini, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual atau memerlukan waktu yang lama kini dapat kita lakukan dengan lebih cepat dan minim dari kesalahan. Selanjutnya, poin penting pengelolaan data yang masih manual. Pertama, tentang pencatatan stok barang. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam berbagai bidang, termasuk sektor usaha-usaha kecil dan menengah. Teknologi informasi yang berperan penting ini dapat membantu mengelola aktivitas kita secara lebih efisien dan akurat. Secara umum, teknologi informasi ini dapat mencakup seluruh aspek penggunaan perangkat teknologi. Jadi, dalam penerapan teknik pengelolaan ini bisa memproses, menyimpan, lalu menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi, dengan adanya teknologi informasi ini, pekerjaan kita yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat kita lakukan dengan lebih cepat dan minim dari waktu atau kesalahan. Lalu transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini merupakan aktivitas utama dalam operasional toko kelontong. Toko kelontong yang kita bahas ini, transaksi biasanya dicatat secara sederhana atau bahkan tidak dicatat secara rinci, sehingga data penjualan ini sering tidak terdokumentasi dengan baik. Akibat pemiliknya atau pemilik toko ini kesulitan mengetahui jumlah penjualan harian, produk yang paling laku, maupun total pendapatan dalam periode tertentunya. Lalu selanjutnya tentang laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan alat penting bagi pemilik toko untuk mengetahui kondisi keuangan usaha. Tetapi pada toko kelontong yang masih menggunakan sistem manualnya ini, laporan keuangan itu jadi sering tidak tersusun dengan baik atau bahkan tidak dibuat secara rutin. Dan tujuan kami membuat laporan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proses perancangan sistem toko kelontong berbasis web ini menyajikan fitur-fitur utama yang mendukung pengelolaan stok, pencatatan transaksi, bahkan membuat laporan penjualan, serta memberikan gambaran bagaimana sih sistem ini dapat membantu pemilik toko dalam menjalankan operasional dalam sehari-harinya menjadi lebih efektif dan terstruktur. Lalu selanjutnya perancangan sistem. Fasilitas dasar toko cukup memadai untuk mendukung operasional sehari-hari, seperti akses listrik, meja kasir, rak penyimpanan, atau bahkan koneksi telepon seluler untuk komunikasi dengan pemasok. Namun, toko ini belum menggunakan sistem digital atau bahkan perangkat lunak khusus untuk mengelola stok dan transaksinya, sehingga semua proses administrasinya menjadi memakan waktu atau bahkan rentan terhadap human error. Kondisi ini menjadi latar belakang bagi
perancang sistem toko kelontong berbasis web ini, yang bertujuan membantu pemilik toko dalam mengelola stok, mencatat transaksi, dan bahkan membuat laporan penjualan secara otomatis. Lalu di toko ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan pelayanan, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta memudahkan pemanfaatan stok dan laporan penjualan kapan saja sehingga operasional toko menjadi lebih tertata dan operasional. Lalu di sini ada batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu sistem ini hanya akan menangani pencatatan stok barang, transaksi penjualan, dan membuat laporan. Kami tidak akan membahas aspek lain seperti manajemen karyawan, pembukuan keuangan secara lengkap, atau fitur pemasaran toko. Lalu kedua, implementasi sistem berbasis web terbatas pada pengelolaan data internal toko, dan kami tidak akan menyertakan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga atau fitur canggih yang tidak berkaitan langsung dengan pencatatan dan transaksi toko. Unified Modeling Language atau UML merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan sistem perangkat lunak. UML membantu menggambarkan struktur, alur kerja, serta interaksi antar komponen dalam sistem, sehingga memudahkan pengembangan dalam memahami dan membangun sistem secara terstruktur. Dan use case diagram. Use case diagram adalah menggambarkan hubungan antara pengguna atau aktor dengan fungsi-fungsi utama dalam sistem seperti pengelolaan barang, transaksi, dan stok laporan. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, saya Sarah dengan NIM 2455202035, program studi informatika kelas C02. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, selanjutnya ada activity diagram, di mana di sini menjelaskan tentang alur kerja setiap proses dalam sistem. Semisalnya ada alur proses transaksi penjualan, alur pembaruan stok, dan proses pembuatan laporan. Menggambarkan struktur data dalam sistem berupa kelas-kelas seperti barang, user, transaksi, stok, dan laporan beserta atribut dan di use case diagram adanya admin yang bertugas untuk mengelola seluruh data dalam sistem, berfungsi untuk mengelola supplier dan customer dalam menambah, mengubah, dan menghapus data supplier dan pelanggan, dan untuk mengelola user untuk membuat akun baru, mengubah hak akses atau menonaktifkan akun. Kasir bertugas untuk menangani transaksi penjualan harian, berfungsi untuk mengelola transaksi dan memasukkan barang yang dibeli pelanggan, menghitung total bunga, dan mencatat pembayaran. Petugas gudang bertugas untuk mengelola stok barang dan melihat kondisi persediaan, berfungsi sebagai mengelola data barang dalam menambah, mengubah, atau menghapus data barang, dan melihat laporan stok untuk memeriksa stok yang tersedia, serta memantau barang hampir habis. Pemilik toko bertugas untuk mengawasi toko secara keseluruhan tanpa mengubah data, untuk melihat dan memeriksa laporan penjualan, laporan stok, dan performa toko. Terakhir ada login untuk semua aktor yang bertugas untuk proses autentikasi agar pengguna bisa masuk ke sistem, berfungsi sebagai aktor yang terlebih dahulu sebelum mengakses fungsi mereka. Malasnya jelas ini. Sorry, HP. Aku nelpon Lilin dulu. Kok
cak tadi mumpung bilingan udah ditanya dia cak mana ngupload di akun kelas itu. Selanjutnya ada activity diagram. Berapa nih? 06. Ngapus sih iklan terus. 06. Activity diagram memiliki teknik dalam memvisualkan logika predikal, proses bisnis, dan alur kerja workflow yang menggambarkan aktivitas pada proses bisnis ataupun menu yang terdapat sistem perangkat lunak. Bukan aktivitas apa yang dijalankan oleh aktor, tetapi aktivitas yang dijalankan pada sistem. Terakhir ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini menggambarkan tentang struktur sistem yang terdiri dari 4 kelas utama, yaitu customer, barang, admin, dan laporan. Setiap kelas memiliki atribut atau data yang berfungsi untuk mendefinisikan peran mereka dalam sistem. Kelas customer atau pelanggan yang mempresentasikan pengguna yang akan berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ada kelas barang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, inventaris, atau produk yang tersedia di dalam sistem. Ketiga, ada kelas admin yang berguna untuk mempresentasikan pengelola sistem yang memiliki hak akses penuh untuk mengatur data dalam sistem. Kelas laporan berfungsi untuk menampung hasil oleh data dari seluruh aktivitas transaksi untuk kepentingan dokumentasi. Selanjutnya, kesimpulannya adalah informatika memiliki peran yang besar dalam membentuk masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan teknologi secara bijak dan inovatif. Kita bisa menciptakannya dunia yang menjadi lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan.